Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hasna Mutia Ufiana dan anggota teman kelompok saya yaitu ada Muhammad Rafi dan Fitri Jamila. Yang saya hormati Ibu Dr. Godia MPD selaku dosen mata kuliah fonologi. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan fonemik dan apa saja dasar-dasarnya, serta bagaimana proses menganalisanya. Baik, kita langsung masuk ke materi pembahasan. Fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental atau baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental atau baik nada, tekanan, durasi maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selama ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang bisa membedakan makna. Menurut Kraft 2004, fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Dapat disimpulkan bahwa fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa atau bunyi ujaran dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dari suatu sistem bahasa. Berikutnya ada dasar-dasar analisis fonemik. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pedoman atau cara untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud yaitu yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Dan yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung fluktuatif. Dan yang keempat, bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Dan yang kelima, bunyi-bunyi yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana prosedur dan cara bagaimana menganalisis fonem. Pada saat kita mempelajari fonemik, kita harus tahu bagaimana cara menganalisisnya supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam proses analisanya. Berikut cara menganalisis fonem, yaitu yang pertama, mencatat korpus data secepat mungkin dalam transkrip fonetis. Pencatatan korpus data ini bisa dilakukan dari ucapan kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita pribadi, cerita rakyat, nyanyian, pantun, syair, mantra, dan sebagainya. Pencatatan ini pun harus yakin dan benar yang diperoleh dari korpus data yang representatif dan apa adanya dan tanpa rekayasa. Kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Dari proses transkripsi fonetis korpus pada langkah pertama diperoleh bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Yang ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis berdasarkan perolehan dari tahap kedua didapat pasangan bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Dan yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang kontras dalam lingkungan yang sama atau identitas. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analisis. 9. Mencatat bunyi yang merubah karena lingkungan.
bunyi